Ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Quran dengan benar, dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget, begitu dalil berantakan Qurannya, jebrik kelihatannya, jijik. Kafara yukaffiru kufran. Masyaallah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Hadirin saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif, dari sisi agama teologi dhalalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama dhalalim mubin, sesat sepol-pole sesatnya. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih, diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun enggak kayak kebak-bakat ya enggak apa-apa lah, kalau kebak kan susah. Ada ismam, ada imalah lah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Angel banget. Watawasau bis sober, mencap-mencuri karuan. Hadirin yang saya hormati, Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir, masuk kota Mekah, mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah, mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah, adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh dia, enggak boleh, kamu najis, enggak boleh pegang ini. Terpaksa dia sini baca sambil gemetar. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tanzilam tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut, dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar setelah baca itu, aina Muhammad, di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar, ngetok pintu, para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago, aduh pokoknya jagoan, jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab. Kak, saya sudah mendoa pada Allah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad, membaca syahadah, masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il Qur'an. Jadi luar biasa. Quran bukan syair, tapi ada syairnya. Quran bukan sajak, tapi ada sajaknya. Quran bukan kitab ilmiah, tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Quran bukan sejarah, bukan kitab dongeng, tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Quran tidak menghayal, tapi ada hayalannya. Wama adraka mazzakum ka'anna ru'usus syayatin. Di akhir di neraka nanti ada pohon namanya zakum. Orang Arab pada tanya, "Apa zakum itu?" Seperti kepalanya setan, tambah orang bisa malah. Paham? Quran jamnya gitu. Kamu tahu nggak apa itu pohon zakum? Nggak tahu apa itu? Seperti kepalanya setan, tambah jauh malah. Kenapa? Supaya menarik imajinasi, khayalannya orang Arab. Menghayal setan itu kayak apa? Supaya menghayal. Biarkan menghayal. Walhasil Quran luar biasa, gampang adalah. Luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi
muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi syiqaqin wa ma tabqina min hakami mahuribat qattu illa ada min harabi adal aadi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghairu liyadal jani'anil hurami laha ma'anin kamawjil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktari bisaami qarrat biha 'ainu qariha fa qultu lahu laqad hasalta 'ala hablil fa'tasimi laqad dhafirta fa bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Itu sifat Al-Quran. Gak usah terjemah lah, ngerti Islam. Gak usah terjemah. Tidak pernah bosan baca Quran, tidak pernah bosan. Silakan diulang-ulang, gak bosan. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan kelebihan Al-Quran apa? Dihafal gampang oleh siapa saja, walaupun gak ngerti pak, gak paham. Bocah cilik ngapal ke Quran, cepet satu halaman 1 jam lah kira-kira. Coba kalau ada syair atau ada tulisan bahasa Cina, gak paham sampean, suruh ngapalin berapa bulan kira-kira? Ngapalkan bahasa 1 lembar bahasa Jerman, bahasa Jepang, syair 1 lembar dan gak paham artinya, gak tahu bahasa Jepangnya, gak ngerti. Ayo hafalkan sebulan barangkali. Tapi Quran anak kecil gak ngerti artinya, gak ngerti bahasa Arab selain Al-Quran, gak pernah ngomong Arab lah, gampang dihafalkan. Tapi juga gampang hilang. Dulu saya waktu di Mekah pernah hafal sampai ya 23 beberapa. Sekarang sudah banyak hilang. Ngurusin HTI gitu apa. Dah. Jadi masuk Islamnya orang Jawa Barat sebab Al-Quran yang dibaca oleh seorang yang cantik. Jadi baca Quran suaranya enak, lagunya merdu, orangnya cantik. Nah, kalau orang yang enggak cantik ya belum tentu itu. Prabu Siliwangi belum tentu masuk Islam itu. Dah. Wa yuzakihim. Yang kedua, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar membangun karakter building. Agar orang dari jahiliyah gak ngerti apa-apa, gak ngerti nilai, gak ngerti norma, gak ngerti akhlak, gak ngerti budaya, tidak berperadaban. Diajari nafsunya, jiwanya berkarakter. Setiap kita ini punya jiwa. Jiwa itu punya 2 perangkat. Namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Ini datanya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, nggak nyakiti orang, tujuannya ibtigha amardhatillah, namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah apa? Kita harus besar himmah kita. Tahun 24 NU presiden. Itu. Bupati Cirebon sudah NU. Insya Allah nanti dilantik, insya Allah nggak lama lagi. Harus kita rebut. Luar biasa. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, bukan hawa nafsu, namanya himmah. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun khairu rus lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Panjang lah. Walhasil Nabi Muhammad pun orang yang himanya besar. Kalau himanya nggak besar, nggak akan sukses. Wali Songo himanya besar. Kalau nggak himanya besar, nggak akan sukses. Hadirin saya hormati. Jadi himmah harus besar. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atru hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku surut dari perjuangan, tidak akan mundur, tetap akan maju sampai saya mati demi Islam. Itu himmahnya Rasulullah SAW. Yang kedua nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, harus banyak duitnya, banyak pabriknya, banyak sawah kebunnya, banyak perusahaannya, banyak apa lagi? Banyak mobilnya, banyak apa lagi? Banyak apa perusahaannya ya? Kalau niatnya baik, kalau caranya baik, dan kalau sudah kaya pun ditasarrufkan ke jalan yang baik, maka bukan nafsu syahwatiyah namanya azimah. Apa namanya? Maka kita harus punya azimah, ini santri ini. Saya harus jadi orang kaya. Itu loh. Allah. Sayyidina Utsman kaya. Suatu ketika datang dagangannya 700 kontainer, 300 onta. Kalau dijual, untungnya berlipat-lipat. Oleh Sayyidina Utsman tidak dijual.
disodakohkan. Orang kaya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya, malah ingin menghibahkan seluruh kekayaannya. Kata Rasulullah, jangan, kamu punya istri, kamu punya anak, ahli waris, sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu kathir. Kalau sepertiganya sampean, 3 juta mesti juta. Sepertiganya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau uang sekarang barangkali udah ratusan miliar, sudah cukup sepertiga saja kamu wakafkan. Apalagi yang kaya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bin Saleh ibn Dus, orang kaya. Wakaf tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustat, sebelahnya kuburannya Imam Syafi'i di situ. Itu daerah itu orang miskin, tanahnya wakafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waliullah, sugi, loman, potongannya sampai ini wali dudu, sugi orang melarat pisan, medit. Sempurna. Siapa lagi kaya? Abil Hasan Asyadili juga kaya. Pakainya tiap hari ganti, minyak wanginya mahal, rumahnya villa bagus, pokoknya hebat. Pembantunya, pelayannya 16, kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW, Mercy. Kalau sekarang kan Avanza, Luxio lah, Grand Mark lah. Yang sakit semua nanti, pinggang sakit semua naik itu. Syekh Abil Hasan Asyadili, kereta tarik 2 kuda. Ketika ditanya, Syekh, panjenengan waliullah bahkan minal aqtabil arba'ah. Qadir Al-Jilani, Abdul Hasyadili, Hasan Rifai, Ahmad Badawi. Itu wali kutub 4. Sampean wali, pakaiannya bagus kayak gitu. Terus kenapa? Kalau lihat wali yang lain kok pakaiannya tiap gajah duduk, santrinya harus sarungnya, bajunya koko, 2 minggu belum dicuci, kopiahnya hitam enggak, coklat enggak, hitam campur coklat. Sandalnya lili. Minyaknya misik. Nah, tasnya itu bukan tasnya kayak Pak Bupati, tasnya mereknya Aigner, Ecolak, Delsi. Itu enggak. Di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Tas bagian Musyawarah MUI. Terus gimana? Langgi, kiai-kiai lain tuh miskin kayak nyemprul, tapi kalau panjenengan wali besar kok, pakaian mewah. Libasi yakul, pakaianku bisa ngomong, pakaian saya bisa ngomong. Ngomongnya gini, Ayyuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai yang nyemprul, nah tadi, itu pakaiannya ngomong, Ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Nah ini Pak Bupati harus memikirkan kiai yang tadi itu. Dipikirkan kiai yang tadi itu. Rokoknya jarum coklat. Ngajar di musolanya listriknya 5 watt, tikarnya sobek, banyunya kosong, cibuknya bolong. Halo, Masya Allah. Masya Allah. Nah, mari kita bangun karakter kita, harus punya himmah dan punya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Segala hal tergantung kita. Kalau kitanya berhati besar, segala pasar kecil. Kalau kita berhati kecil, masalah semua problem besar. Fatakburu fi aini saghiri sigharuha. Tapi kalau kita hatinya besar, wa tasgharu fi ainil azim idhamuha. Paham betul? Al-azaim kecil semuanya. Itu artinya minallah wa ilallah wa ma'allah. Paham betul? Orang punya azimah tidak pernah mengatakan masalah ini besar, semua kecil. Ente munggah Gunung Cermek, dur boleh. Tinggi enggak Gunung Cermek? Kalau ente sudah sampai di atas, pasti di bawah kakimu. Gunung Semono gede segitu besarnya, kalau kamu bisa naik ke atasnya, pasti di bawah kaki. Enggak ada barang besar, enggak ada barang tinggi saya. Itu kira-kira. Jangan lempem mah. Setelah membangun karakter, maka baru wa yu'allimuhumul kitab. Pendidikan, transfer of knowledge. Ini luar biasa. Karakter dulu, akhlak dulu, baru ilmu pengetahuan, baru skill. Jangan dikira pesantren nggak ada ilmu. Ada orang nggak ngerti pesantren, dikira nggak ada ilmu di pesantren. Saya tunjukkan satu saja. Ada 2 nazom, tapi kayaknya kadang ngajarnya nggak ngerti ya kayaknya, Masya Allah. Zaidut tawilul abiyadubnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi makulatun ashrun sawa. Kayaknya maknanya begini ngajinya. Zaidun utawi Zaid iku atawilu wonge doglong, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Eman Malik, fi baitin jero umae,
bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong biadi saifun tangan nyekel golok lawahu zat bengkokaken golok fata mau dadi bengkok opo golok. Paham? Ini di pesannya diajar nih, tapi kayaknya kurang ngeh kayaknya. Ternyata ada kategori 10. Zaidun esensi atau will quality, al-abyad quantity, Ibnu Malik relasi, bil amsi time, fi baitihi place, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Masya Allah, kalau ngomongin saya enak ya. Kayaknya nggak ngerti Utaiman Zaid, iku putih doglong, anaknya Man Malik, ning jero omah tetongkrong, wingi nyekel goloknya dibengkokaken, mah goloknya jadi bengkok. Ya. Esensi, quality, quantity, relasi, time, place, to have, dan aksi and reaksi. Kalau kita itu luar biasa sebenarnya. Sayang kurang penjabaran yang sangat mendalam. Dah, itu antara lain saja. Terakhir, wal hikmah. Pinter kayak apa? Alim kayak apa? Harus punya wisdom. Harus punya wisdom. Wisdom ini datangnya bukan dari kitab, bukan dari tulisan, bukan dari guru dari sekolah, tapi nurun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Direct illumination melalui khawatir. Khawatir apa? Khawatir itu dari Tuhan melalui khawatir ilahiyah masuk pada zauk intuisi, maka jadilah ilham, kasyaf, dan ma'rifat. Kalau melalui malaikat, khawatir malakutiyah menjadi ilmul haq, menjadi ilmul yakin. Tapi kalau khawatir datangnya dari hawa nafsu, menjadi angkara murka, tamak dan rakus. Kalau dan dari setan, menjadi waswasis syayatin. Itu ada di setiap intuisi kita semua. Pesantren harus mampu memanage zauk, memanage intuisi, agar para santri memiliki zauk nurun yakdzifullah ala qalbi santri semuanya insyaallah. Tidak ada ini di luar pesantren. Hanya pesantren kita masih menghormati nilai-nilai yang bersifat wisdom, baik itu wisdom lokal maupun wisdom yang sudah terkenal. Karena Sayyid Habib Al-Jilani sudah datang, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal maghfirati. Wassalam.